Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara khusus tentang ilmu tasawuf yang nantinya akan dielaborasi oleh narasumber utama kita dan bintang tamu kita kali ini. Sebelum masuk tema kajian kita kali ini, mungkin saya sapa terlebih dahulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Tentunya yang pertama narasumber utama kita yaitu Kiai Haji Ahmad Fakih. Beliau ini merupakan Dewan Tarbiyah Tarekat Idrisiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah. Sehat, segar. Tentunya juga di dalam kajian kita kali ini tentunya bisa memiliki manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir di studio kali ini bintang tamu kita yaitu Dr. Haji Muhammad Khairin LCMA. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Khairin ya? Semangat, harus semangat. Harus semangat ya Pak Khairin. Guru ini harus ya, semangat harus ditiru oleh murid-murid ini. Terima kasih. Pak Khairin, panggilnya Pak Khairin ya? Ya Khairin. Baik. Dan ada Ustadz Deden, Ustadz Mula, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Juga terutama jamaah yang hadir di pagi hari ini dari mahasiswa, adik mahasiswa IAIN La Roiba Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini La Roiba ini artinya tidak ada keraguan ya, tidak skeptis ya. Iya. Nanti kita kaitkan dengan tema kali ini. Mungkin pemirsa yang ada di rumah bahwa kajian kita kali ini tentang rahasia datangnya pertolongan Allah. Rahasia ini kan sulit dicari ya, sulit ditelusuri ya. Mungkin ada semacam clue-clue bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Tentunya dimulai dari tidak ada skeptis La Roiba ini Kiai. Mungkin sebagai pemantik Kiai tentang tema kita kali ini, apa itu rahasia datangnya pertolongan Allah? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa apada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana selepas kita tertidur lelap di tadi malam kita dibangkitkan oleh Allah, terutama dibangkitkan kesadaran kolbu kita untuk senantiasa menyambut seruan Allah, khususnya sholat subuh tadi. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang rahasia datangnya pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu ada rahasia bagaimana cara mengundangnya. Cara mengundangnya. Jadi harus ada kelayakan, kepantasan dan kepatutan diri kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia yang akan kita sama-sama kaji di pagi hari yang penuh barokah ini. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan ilmu tasawuf harus pandai-pandai memposisikan diri. Dan posisi terbaik adalah sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat kehambaan inilah yang menjadi rahasia datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu menegakkan sifat-sifat kehambaan yang totalitas lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan tercurah bagi kita. Inilah rahasia yang setiap pribadi harus terus menggali potensi dirinya, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi qori kita menyampaikan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 menggambarkan bagaimana panduan Al-Qur'an supaya kita orang yang beriman sebagai seorang muslim
bahkan sebagai orang yang muhsin dalam pandangan ilmu tasawuf, jadikanlah sobar dan sholat itu sebagai wasilah, sebagai media untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshi'in. Dan jadikanlah sholat dan sobar itu sebagai media memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat berat. Al-Quran menjelaskan, menjadikan sholat sebagai media permohonan pertolongan kepada Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tanda hamba itu orang yang hatinya betul-betul butuh kepada Allah. Maka dari rasa butuh yang totalitas kepada Allah menghadirkan kekhusyuan. Karena ketika butuh itu pasti fokus, betul tidak? Betul. Kalau kita butuh sesuatu pasti fokus kepada hal itu. Maka puncak butuh kita sebagai hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggali rahasia ini, ya, ada seorang ulama sufi, ya, seorang mursyid besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Dalam kitab hikamnya, beliau mengupas tuntas, ya, bagaimana seorang hamba itu memposisikan diri layak dan pantas mendapatkan pertolongan Allah. Jadi ketika berdoa, ketika munajat, ketika ibadah, itu harus menghadirkan sifat-sifat kehambaan. Sekaligus menanggalkan dan meninggalkan keakuan dirinya. Karena keakuan dirinya dalam pandangan ilmu tasawuf, sifat-sifat ananiyah ini menjadi hijab tebal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si hamba apabila terhijab dengan sifat-sifat ananiyah, keakuan, egoisme pada dirinya, tidak akan pernah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi saya menyebutkan salah satu tokoh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan kitab hikamnya, mungkin bisa dijabarkan kembali bagaimana beliau mempersepsikan tentang pertolongan Allah ini. Silakan Ki. Baik, kita akan melihat, ya, terlebih dahulu tentang konsep ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu ilmu yang fokus pembahasannya kepada pembenahan kolbu. Karena kolbu ini adalah tempat bermuaranya keimanan, keislaman, dan keihsanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf yang bersumber dari ihsan itu menghantarkan setiap pribadi orang yang beriman kepada dua maqam mulia. Yang pertama kepada maqam musyahadah dan kedua maqam muraqabah. Musyahadah di mana orang yang beriman qalbunya senantiasa menyaksi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dirasakan semua yang dilihat, semua yang dirasa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan ini. Lalu muraqabah adalah qalbu di mana merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk kepada makna ihsan yang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Beliau menjelaskan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau menyaksi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking yakinnya, saking imannya kepada Allah, dirasakan Allah itu dekat, ada di hadapannya. Fa ilam takun tarahu, apabila belum hadir hati menyaksi kepada Allah, merasakan keberadaan Allah ada di hadapannya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yaraka, melihat kepadamu. Nah, inilah yang dibagi dua oleh para ulama di maqam musyahadah di mana qalbu menyaksi kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan muraqabah di mana qalbu merasa disaksi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun ia berada. Berangkat dari dua maqam mulia ini, maka orang yang beriman akan senantiasa butuh kepada Allah.
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi rahasia bagaimana caranya kita mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pertolongan Allah itu harus kita undang. Kalau kitanya tidak pernah mengundang datangnya pertolongan Allah, Allah tidak akan turunkan. Karena dalam hadis qudsi ya, ada satu ungkapan, ana ingdadoni abdibi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung sikap hamba kepadaku. Fa inna dzanna khairon falahu. Apabila hamba itu berprasangka baik kepadaku, kata Allah, maka kebaikan itu bagi orang itu. Wa inna dzanna syarron falahu. Apabila ia berburuk sangka kepadaku, maka keburukannya akan kembali kepada orang itu. Jadi yuk kita bangun dengan ilmu tasawuf ini semakin sadar diri di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba semata. Maka tadi di awal sifat-sifat kehambaan itu adalah kita pertama senantiasa merasa butuh kepada Allah dan juga mampu menanggalkan sifat-sifat ananiah, keakuan, egoisme, hawa nafsu pada diri kita sendiri yang menjadi hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kepada hamba nggak ada hijab, tapi kita sebagai hamba kepada Allah banyak hijabnya. Gitu. Maka mudah-mudahan dengan ilmu tasawuf ini yang kita bahas di setiap Kamis subuh menjadi ilmu nafi. Nah, ilmu nafi itu apa sih ilmu nafi? Karena banyak kita di akhir zaman ini dengan terbukanya dan begitu cepatnya media informasi, ya, apa yang terjadi di belahan barat sana kita yang ada di timur dalam hitungan detik, menit langsung sampai. Betul tidak para mahasiswa yang hadir di sini? Betul. Ya, kecuali yang nggak punya HP. Punya si HP tapi nggak punya kuota. Aduh, salah lagi itu kayaknya. Salah lagi. Nah, dengan cepatnya arus informasi, sebetulnya kita akui banyak sekali sisi-sisi positif sebetulnya. Dengan arus informasi yang begitu cepat, yang menjadi ilmu bagi kita. Tapi kita tanya lagi, kita koreksi, kita evaluasi, kita filter lagi. Mana yang menjadi ilmu nafi bagi diri kita. Nah, dengan panduan Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam, bahwa ilmu nafi itu, al-ilmu nafi yaljumu al-qasyatu minallahi ta'ala. Ilmu nafi itu adalah ilmu yang menguatkan diri kita, yang melujumkan ke dalam kolbu kita apa? Al-khosyata. Sifat malu, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambah ilmu, bertambah malu, bertambah takut kepada Allah, lalu bertambah dan meningkat ibadahnya, berarti kita mendapatkan ilmu nafi. Tapi kalau kita tiap hari belajar, tiap hari ke kampus, tapi sholatnya terlambat, ibadahnya kok berat, berarti kita belum mendapatkan ilmu nafi. Nah, mudah-mudahan kajian ilmu tasawuf di TPR ini menjadi ilmu nafi bagi yang ada di studio dan juga yang ada pemirsa di rumahnya masing-masing. Amin, amin. Baik, saya mau ke Pak Khairin nih, Kiai. Tadi kan ada semacam instrumen ini, Kiai Pak Khairin, yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu bahwa kita harus ada husnuzon kepada Tuhan, kepada Allah itu. Jadi basicnya kita harus mempercayai dulu siapa Allah itu. Karena begini, Kiai, mungkin Pak Khairin juga mungkin tahu tentang bagaimana dinamika saat ini yang terjadi, kegelisahan orang, manusia, seolah-olah Allah tidak hadir. Saya menyebutnya semacam the dark night of soul, jiwa kelam gitu kan. Manusia yang mencari pertolongan Allah tidak ada gitu. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di Palestina misalkan, keluarga kita, bukan keluarga, artinya satu saudara kita seiman. Artinya Tuhan di mana ya gitu. Kok nggak ada? Kata Kiai tadi harus diundang ini. Bagaimana ini Pak Khairin? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabihi wa akramana alal makhluqati wasyu'ubi binabiyyihi. Salatu wassalamu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemirsa Serambi Islami yang saya muliakan, dan tentunya juga Tuan Guru yang hadir bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Pertama saya ingin mencoba
mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa sesungguhnya yang harus kita bangun itu adalah kedudukan kita. Positioning ya. Posisi kita gitu. Dan ini memang betul. Saya ingin membuat sebuah gambaran. Kita ini seringkali, ini teman-teman yang mahasiswa lagi belajar. Ini kan biasanya kalau belajar itu kan suka SKS ya. Bisa ujian, malam ini baru ujian gitu. Baru belajar gitu. Baru belajar. Pernah nggak kita mengalami satu keadaan di mana pada saat kita ini pengen belajar, karena kemarin belum sempat belajar, sehingga harapannya nggak ngantuk, kita minum kopi dan seterusnya. Tapi ternyata pada saat itu kita sangat ngantuk berat. Di saat yang sama, pada saat kita ini capek, mungkin seharian kerja, seharian belajar gitu ya. Malam berharap supaya kita ini tidur, nyampe rumah langsung tidur, blek merem gitu ya. Tapi di saat kita pejamin mata, saat itu pula kita nggak bisa tidur. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Sering kayaknya. Sering ya. Di saat kita pengen melek karena besok ada tugas yang harus kita kerjain, kita malah ngantuk luar biasa. Meskipun udah minum kopi. Di saat yang sama, pada saat kita pengen tidur, lelah badan kita, capek fisik kita, pengen merem. Tapi pada saat itu justru malah semakin merem, semakin melek, nggak bisa tidur. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita is nothing. Semuanya itu siapa? Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau pertanyaan adalah bagaimana kita ini mengundang pertolongan, maka yang harus dibangun di awal dulu bahwa sesungguhnya adalah pertolongan itu datang dari Allah. Karena kita ini dhaif, karena kita ini fakir, dan Allah itu ghani, wa nahnul aghniya, maka orang yang fakir perlu kepada zat yang maha kaya. Yang lemah kepada zat yang maha kuat. Dan siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita bicara tentang pertolongan, dalam Al-Quran ungkapan pertolongan ini sering disebut dengan ungkapan An-Nasru. Maka biasanya para ulama itu punya beberapa tulis maqalat. Biasanya judulnya Fiqhun Nasri wa Tamkin gitu ya. Bagaimana supaya kita dapat pertolongan. Maka selalu Allah mengatakan, misalkan salah satunya, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Jadi kalau orang itu bisa di atas, itu karena pertolongan Allah. Teman-teman boleh bayangin, ada seorang ibu yang punya 5-7 orang anak. Lahir dari rahim yang sama, keluar dari tempat yang sama, tetapi yang satu kaya raya. Yang satu sebaliknya. Dan kadang-kadang itu yang kaya yang nakal. Ya kan? Yang belajar tinggi belum tentu kaya. Ada orang yang menurut kita ini gak berkapasitas. Pengalamannya nggak ada, ilmunya nggak ada, kompetensinya nggak ada, tapi dia jadi pimpinan tertinggi di institusi yang kita miliki. Pertanyaannya adalah kenapa semua itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan, Innaman nasru min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu dari sisi Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu melakukan upaya bahwa kehebatan yang kita buat itu bukan karena kita mampu. Kekayaan yang bisa kita kumpulkan itu bukan karena kita hebat, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara untuk bisa menghadirkan kemenangan? Yang pertama, harus ada al-imanul qawi. Ada keimanan yang kuat. Oleh karena itu ketika kita bicara keimanan, Allah selalu bicara tentang orang yang beriman. Ya. Misalkan salah satu Allah menyebut dalam firman-Nya, wa kana alaina haqqan alal mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi yang Allah akan kasih tolong itu orang-orang yang beriman. Nah, salah satu di antara ciri yang paling menonjol orang yang beriman itu apa? Selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saya ngasih contoh, Rasulullah itu dulu ketika berada di dalam himpitan yang sangat besar, dicela, diembargo, dimusuhi, kemudian diancam dengan pembunuhan,
itu Rasulullah sedih. Rasulullah sedih. Manusiawi kalau sedih. Manusiawi. Sama seperti mahasiswa, sedih juga. Cuman bedanya mahasiswa sedih karena nggak dapat nilai dari dosennya. mending kalau ditinggal pacarnya. Wah, itu lain lagi cerita itu. Rasulullah juga sedih ya. Tapi kesedihnya Rasulullah itu motifnya lain. Kenapa? Ya karena memikirkan dakwah tadi. Memikirkan dakwah. Maka di akhir surah Ar-Ra'd itu Allah kemudian ngasih informasi kepada kita tentang bagaimana cara yang Allah berikan kepada Nabi untuk menghadirkan kemenangan sehingga kesedihannya itu hilang. Allah kemukakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kata Allah, kami tahu bahwa sesungguhnya ucapan, sikap, perbuatan orang-orang musyrik itu membuat dada kamu menjadi sempit. Itu kan ekspresi kesedihan. Orang kalau selalu berkompetisi tapi nggak menang-menang pasti sedih. Baik. Jadi kan sebenarnya kan pertolongan Allah ini kan tidak hanya diisi dengan ibadah mahdhah. Kan kita sering kan kalau ingin dekat dengan Allah ya sholat sajalah. Sholat beribu-ribu rakaat misalkan, saking gairahnya kuat. Tapi mereka melupakan ada ibadah selain itu, ada human relation atau muamalah ini. Hubungan antara interaksi manusia dengan manusia. Bahwa ilmu tasawuf itu tidak hanya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Tapi yang dibangun juga adalah hubungan manusia dengan manusia. Gimana itu, Oke? Baik. Jadi untuk mengundang datangnya pertolongan Allah adalah tadi ya positioning kita sebagai insan, sebagai hamba, sebagai orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah media, wasilah, sarana untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ibadah itulah ya kita harus betul-betul bisa mengekspresikan nilai-nilai kehambaan. Ini penting ekspresi ini. Bukan cuma acting ya, tapi ekspresi yang hadir dari keimanan, keyakinan kepada Allah yang tadi disebut oleh Pak Ustadz sebagai al-imanul qawi, iman yang kuat. Iman yang kuat itu betul-betul merasakan hadirnya Allah. Ya. Apalagi dalam ibadah-ibadah mahdhah yang hablum minallah secara langsung. Mari kita lihat ya. Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45, sobar dan sholat dijadikan media permohonan pertolongan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya sering, sholat sudah, yang wajib. Sudah. Ditambah lagi yang nafilah, yang sunnah-sunnah. Apalagi qiyamul lail, apalagi tahajud. Ya. Datang dari Bogor tahajud dulu nih. Masya Allah. Ini tahajud nggak nih mahasiswa? Enggak kayaknya. Nah, ketika tahajud itu Allah dekatkan rahmat dan ampunannya gitu, kepada hamba yang bangun di sepertiga malam. Nah, yang jadi pertanyaannya, seberapa kualitas kita, sholat kita dan sobar kita di hadapan Allah? Kualitas ya? Kualitasnya. Ini yang mengundang datangnya pertolongan Allah. Tergantung kualitas. Dan kualitas keimanan itu adalah kolbunya. Kolbu seorang hamba, dia betul-betul butuh kepada Allah. Maka ada satu ungkapan dalam Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Akui dengan jujur, dengan benar di hadapan Allah tentang sifat-sifat dirimu, keaslian dirimu, sifat-sifat basariah kita. Maka Allah akan menolongmu dengan sifat-sifat kemuliaannya. Nah, jadi diawali dengan mengakui dulu, i'tiraf kalau dalam bab tobat itu, mengakui bahwa diri ini adalah hamba. Hamba itu sifatnya lemah, ya, do'ib, ya, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Gitu. Maka kualitas kolbu al-pakru, ya, yang selalu butuh kepada Allah, ini yang mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau pun menyampaikan penjelasannya yang lain tentang sifat-sifat kehambaan, sifat-sifat asli diri kita. Tahaqqaq bidullika yamudduka bi'izzihi. Akui dengan jujur kehinaan diri kita. Ya. Maka Allah akan menolong kita dengan kemuliaannya. Jadi kalau kita mengakui diri ini hina, ya, banyak dosa, ya, sering jatuh dalam kemaksiatan. Ini dosa ini nggak usah disengaja, nggak disengaja jatuh. Apalagi disengaja. Nah, kita akui. Jadi betul-betul kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka filosofinya itu adalah sujud.
Ketika sujud dalam sebuah hadis adalah makom terdekat hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Maka dalam surah Al-Alaq ada penghujung ayatnya dalam surah itu wasjud waqtarib. Bersujudlah engkau waqtarib, mendekatlah. Jadi ketika sujud menyamakan, mensetarakan kepala kita dengan kaki kita. Sejajar rata dengan tanah yang sering kita injak setiap hari. Ini tanah ini nasibnya luar biasa ya. Sampah dilempar ke tanah. Meludah kemana? Ke tanah. Padahal kita dari tanah. Kita dari tanah gitu. Nah, filosofi sujud ini adalah penghambaan. Kita sujud merendahkan diri, bahkan menghinakan diri. Mengakui bahwa diri ini banyak kehinaannya. Nah, inilah kualitas kolbu orang yang imannya kuat di hadapan Allah. Sehingga Allah akan menolong kita dengan kemuliaannya. Para nabi, para rasul, itu sifat kehambaannya begitu kuat. Sebagai bentuk iman yang kuat. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Isra di ayat yang pertama. Yang Allah angkat adalah bukan nama Muhammad SAW. Bukan pangkat kenabian dan derajat kerasulannya. Tapi makom atau sifat kehambaannya. Subhanalladzi asra bi abdih. Yang maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak disebut nabinya, tidak disebut rasulnya. Apalagi namanya. Tapi yang disebut adalah hambanya. Ini kabar gembira lewat ayat ini. Berarti peluang bagi kita semua. Bukan hanya kepada nabi. Ya. Kita kalau mampu menghambakan diri di hadapan Allah, Allah akan perjalankan kolbu kita dan pikiran kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat itu as-shalah mi'rajul mu'min? Salat itu tempat naiknya kolbu kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa ya? Konsep kehambaan ya. Mungkin saya mau ke Pak Khairin. Pak Khairin tadi kan masih ada hubungan tadi ya, ada frekuensi tentang kehambaan kita. Bahwa bentuk kemerdekaan seorang manusia itu adalah penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah bentuk kemerdekaan ya, atau hurriyah. Tapi kan kalau kita lihat nih ada satu pemikiran ya, anak mahasiswa semua ya. Mungkin pernah tahu Marxisme misalkan ya, yang mereka mengatakan bahwa orang yang sudah tunduk kepada Tuhan itu adalah sebuah kebodohan, kegagalan. Ini kan irtiab, skeptis, apalagi yang terjadi sekarang kan permasalahan-permasalahan. Iman ini fluktuatif itu. Jadi tadi ada kata kunci harus ada iman yang kuat. Bagaimana bisa mengkonsistensikan iman itu tuh gimana itu Pak Khairin? Baik, terima kasih. Saya ingin melanjutkan jadi. Saya tadi mengakhiri dengan ungkapan bahwa standar yang paling mudah untuk melihat seorang itu imannya kuat dalam atau tidak itu adalah kemampuannya mengingat nama Tuhan. Mengingat nama Tuhan. Dalam bahasa seharian kita nyebut dengan zikir kan. Oh zikir. Okay. Dan memang ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi pada saat Nabi itu susah. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika. Tadi ayat yang saya baca, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Jadi yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Nabi itu bukan yang lain tetapi adalah tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Terkait dengan tasbih ini kita jadi ingat. Dulu ada seorang nabi yang dimakan oleh ikan. Nabi siapa teman-teman? Nabi siapa ya kira-kira ya? Kalau hafal dapat hadiah dari saya nanti. Oh dapat hadiah. Ingat. Kayaknya lupa ini. Allah menyebut wa dhannuni idh dhahaba mughadhiban wa dhanna annahu lan naqdiru alaihi fanada fidh dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi sebetulnya Nabi siapa tadi namanya? Nabi Yunus. Nah, udah habis buka handphone kayaknya. Nabi Yunus itu sesungguhnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan. Itu dengan tasbih tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanajjainahu minal gham. Maka aku turunkan pertolongan kepada Yunus dan aku selamatkan dia daripada kegelapan. Kenapa ayat ini kita jadikan sebagai bukti bahwa tasbih itu bisa menghadirkan pertolongan? Karena di dalam ayat yang lain Allah katakan, falaula annahu minal musabbihin. Kalau seandainya Yunus ini tidak termasuk golongan orang yang banyak bertasbih, lala bitha fi badni ila yaumi yub'atsun.
Dia akan tetap kekal di dalam perut ikan sampai hari pembalasan. Jadi sesungguhnya takdirnya Nabi Yunus itu berada di dalam perut sampai hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat. Apa yang membuat dia berubah takdir itu? Karena tasbih. Ya Ustadz, itu kan Nabi. Kalau sekali berdoa pasti dikabul. Ternyata enggak, kita belum selesai baca ayatnya. Fanajjainahu minal gham. Aku selamatkan Yunus daripada kegelapan perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikian pula aku akan selamatkan kepada orang-orang. Berarti ada jaminan ya, jaminan juga terhadap orang mukmin. Pikir. Makanya kalau kita dalam posisi salik kepada Allah itu diajarin untuk banyak berzikir, memang tujuannya itu. Tetapi akan sampai pada satu makom, kita itu sudah nggak begitu penting berdoa. Tapi yang paling penting adalah ingat dan zikir kita. Kenapa demikian? Karena bagi seorang hamba itu apa yang dipilih oleh Allah yang terbaik. Jadi dia udah nggak perlu banyak punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita. Karena semakin kita punya banyak keinginan, semakin besar kecewanya. Nah, dalam konteks ini kemudian Allah pernah menyebut dalam hadis qudsinya, man syaghalahu an dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk ingat, zikir sama aku sampai lupa dengan meminta. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu, kata Allah. Aku akan berikan kepadanya bi afdhali ma a'taitu lis-sa'ilin, dengan sesuatu anugerah yang jauh lebih besar, lebih baik dari yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Jadi yang pertama adalah zikir adalah ekspresi daripada keimanan yang dalam. Dan yang kedua sujud, kata Ajengan tadi kita bilang. Dan betul, di dalam ayat selanjutnya selepas fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sujud ini maksudnya kira-kira apa? Merendahkan diri ya? Bukan? Bagaimana? Adik-adik. Sujud itu maksudnya sholat. Iya. Karena gerakan yang paling sering pada saat sholat adalah sujud. Jadi kalau disuruh sujud, maksudnya disuruh sholat. Bukan sujud doang tapi nggak takbiratul ihram. Jadi sujud. Nah tadi Ajengan kita udah menyebut bahwa posisi hamba yang paling dekat kepada hamba pada saat ia bersujud. Jadi, dan itu betul tadi disebutkan. Kita ini cantik, ganteng itu dilihat dari wajah. Tapi justru pada saat itulah kemudian wajah kita yang cantik itu sengaja oleh Allah benamkan di dalam bumi. Baik. Jadi kalau kayak gitu cantik nggak kita? Ganteng nggak kita? Udah nggak kelihatan. Apa yang bedain orang yang cantik dengan orang yang tidak ketika udah sujud? Nggak ada bedanya. Ada bedanya. Setan pun kemudian nggak bisa ganggu ketika orang udah sujud. Orang yang bersujud. Kiai, kita masih membahas tentang pertolongan Allah tadi itu. Ada yang diundang dan ada juga yang tak diundang kalau bahasanya. Kalau yang diundang kan artinya ada usaha yang harus proses yang kuat. Ini kan kelas awam ya. Butuh doa terus. Tapi kalau yang sudah makomnya tinggi kan zikir dan tasbih dan sebagainya. Artinya kan di sini kan kita perlu ada semacam landasan fundamental bahwa ada aksentuasi pentingnya kolbu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu kan yastamlikul istimlal kemalakil abdi. Hati itu kan sebagai operator ya, sebagai driver ya. Semuanya ngikut gitu kan. Jadinya yang harus kita benahi terlebih dahulu, semua yang kita bahas ini adalah hati terlebih dahulu. Gimana itu kayak? Baik ya. Tadi kita mendengarkan satu kisah ya. Nabi Yunus ya. Dalam ayat tadi disebutnya Junun ya. Ya. Itu menunjukkan sifat kehambaan beliau. Beliau mengakui kesalahannya. Ketika ditugaskan dakwah di kaumnya, tapi yang terjadi kaumnya sekian lama didakwai tidak ada yang iman satu orang pun. Akhirnya beliau sifat basariahnya, sifat kemanusiaannya muncul, ditinggalkan. Ya. Nah, ketika dalam perut ikan, beliau banyak mengucapkan kalimat tauhid sekaligus kalimat tasbih. Allah ilaha illa anta. Betul-betul merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, saking butuhnya pertolongan Allah. Allah itu dirasakan dekat, anta, engkau ada dekat. Begitu.
Sehingga ketika merasakan kedekatan dirinya dengan Allah, ia merasa hina. Lalu ia memuji kepada Allah, Subhanaka, Maha suci Engkau. Yang suci Engkau ya Rob. Dirasakan ada di hadapannya. Nah, ini yang tadi musyahadah. Ya. Merasakan betapa dirinya hina, lemah, meninggalkan tugas dakwahnya. Makanya ini pelajaran bagi para nabi sesudah beliau, terutama Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan tugas walaupun hanya sejengkal. 13 tahun di Mekah, tidak pernah ada niat untuk pergi kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Yasrib, Madinah hari ini. Nah, ketika Subhanaka diulang-ulang oleh Nabi Yunus, sifat kehambaannya betul-betul terwujud di hadapan Allah. Merasa hina, merasa lemah, merasa tidak punya apa-apa, butuh kepada Allah. Maka Allah datangkan pertolongan. Maka Nabi Yunus segera dimuntahkan dari perut ikan itu persis di pinggir pantai kaumnya. Dikembalikan lagi kepada kaumnya. Maka kita orang yang beriman dalam menghadapi problematika hidup, yuk jadikan Allah itu segala-galanya. Maka sifat kehambaan ini akan menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Saking butuhnya, fokus kepada Allah. Karena orang yang butuh itu pasti fokus. Ini ada mahasiswa kalau lagi butuh sesuatu, pasti fokus, diingat. Nah, yang dibutuhkan di dalam kolbu, yuk kita tanya saat ini di studio. Yang banyak diingat, itu pasti banyak yang dibutuhkan. Sesuatu yang dibutuhkan itu pasti banyak diingat di dalam kolbu. Coba di hati adik-adik mahasiswi ini, yang sering diingat di kolbunya apa? Oh, ada yang HP baru. Materi ya? Ya, yang sifat-sifat bendawi materi. Kira-kira kapan terakhir kali mengingat Allah? Belum. Tadi sarapan pagi baca bismillah, ya alhamdulillah ya Ustaz ya. Ketolong ya, dengan doa sebelum makan. Oh, kesandung baca istighfar, astagfirullah. Alhamdulillah kesandung. Jadi ingat kepada Allah. Nah, seharusnya rasa butuh kita kepada Allah itu betul-betul totalitas lahir dan batin. Coba kita lihat dalam surah Fatir ya, ayat ke-15. Allah nyatakan posisi kita di hadapan Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, engkau yang butuh, yang fakir kepada Allah. Itu posisi kita sebagai hamba. Kita adalah al-fakir yang butuh. Lalu Allah nyatakan posisi Allah, makom Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi jelas posisi kita yang butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Baik, ini kita sudah masuk segmen tanya jawab, oke, Pak Khairin. Ini mahasiswa dan mahasiswi sudah mempersiapkan tanya jawabnya? Pertanyaannya sudah? Sudah, baik. Kita akan mulai dari yang pertama. Silakan, siapa yang terlebih dahulu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin bertanya, sebagaimana yang Pak Kiai sampaikan adalah salah satu untuk menumbuhkan pertolongan Allah adalah menumbuhkan membutuhkan Allah. Salah satu cara kita membutuhkan Allah adalah dengan cara berbanyak berdoa. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika seringkali kita berdoa namun doa itu tak kunjung diistijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Kiai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga diskusi tadi ya, tentang bagaimana kita menghindarkan skeptis nih. Kita doa tapi ada satu doa yang nggak dikabulkan. Gimana Kiai? Iya. Nah, mari kita luruskan dulu ya definisi doa ini. Jangan sampai kita ini kecewa dengan doa ya. Padahal doa itu dirasa. Sebetulnya masalahnya rasa. Zauk ya. Bukan belum dikabul, sungguhnya sudah dikabul, tapi belum dirasakan. Masih loading ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, ya, kita tanya pada diri kita sendiri, lebih banyak mana karunia Allah yang diminta sama kita dengan yang tidak diminta. Oh iya.
Lahir kita ke dunia diminta dulu nggak? Enggak itu. Enggak ya. Wajah yang ini yang ada diminta dulu nggak dulu? Enggak. Napas kita semenjak lahir sampai sekarang berapa juta kali diminta nggak? Pakai doa nggak? Enggak. Jadi kita sering, kok belum dikabul. Padahal banyak karunia Allah, nikmat-nikmat Allah yang kita pakai, yang kita nikmati tanpa kita minta itu semua. Itulah nikmat hidup. Ya. Nah, yuk kita maknai doa itu sesungguhnya tadi supaya kita sering mendekat, sering mengingat kepada Allah. Dan doa itu menurut Rasulullah SAW adalah ibadah. Ibadah. Ya. Jadi doa itu adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Semakin banyak ibadah, banyak pahalanya. Jadi kalau orang yang banyak doa serasa belum dikabul, berarti memaknai doanya masih keliru. Justru dengan adanya kesempitan, ya, musibah apapun bentuknya, lalu kita banyak berdoa kepada Allah, yuk kita maknai doa. Doa adalah ibadah. Masalah dikabul kapan? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang maha tahu, yang maha tepat kapan layak dan pantas kita mendapatkan apa yang kita minta. Karena kalau anak kecil minta uang jajan, harus dikasih sekali itu. Harus dikasih waktu itu dalam jumlah yang sesuai permintaannya. Anak kecil minta 1 juta. Dikasih nggak? Kalau dikasih mencelakakan anak itu. Kan banyak sekarang kriminalitas. Anak bawa barang, bawa HP harganya jutaan. Asik main. Jadi peluang kriminalitas. Yang salah siapa? Orang tua yang ngasih. Orang tuanya. Allah tidak akan pernah salah memberi kepada hambanya. Allah maha tahu dan tepat apa yang layak dan pantas, kapan waktunya diterima oleh hambanya. Baik. Maka luruskan dulu makna doa itu sendiri. Harus tahu dulu definisi yang benar tentang doa itu sendiri. Baik, siapa lagi yang mau bertanya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Ustadz, dan mungkin pertanyaan saya ini Nama dulu siapa? Oh, mohon maaf, nama saya Diah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, mungkin pertanyaan saya ini mewakili dari pertanyaan teman-teman mengenai pasangan hidup. Pasangan hidup. Begini Ustadz, adakah doa khusus untuk kita gitu loh? Ketika kita didatangkan, tadi ada bahasa diundang dan tidak diundang gitu. Ada 2 calon yang harus kita pilih seperti itu Ustadz. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan hati kita agar kita tidak salah dalam memilih pasangan seumur hidup kita gitu. Terima kasih Ustadz, mungkin itu saja pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dipotong pertanyaannya jedak-jeduk di aplikasi mantap ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin ya populasi anak muda kita ini banyak sekali di Indonesia kan. Banyak yang jomblo ini. Pak Khairin bisa jawab, ada doa khusus tidak? Ini. Pak Khairin udah nikah Pak Khairin. Kalau belum nggak bisa dijawab ini Pak Khairin. Pengalaman pribadi. Pengalaman, silakan Pak Khairin. Iya, baik, terima kasih. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Fakih tadi ya, bahwa kita ini kalau minta, itu kan pasti minta sesuatu yang menurut kita baik. Iya dong, baik, masa ya. kita nggak minta yang nggak baik gitu ya. Nah, Cuman yang perlu diingat bahwa apa yang menurut baik menurut kita, belum tentu itu baik. belum tentu baik menurut Allah. Jadi kalau seandainya misalkan kita minta kok belum dikabulin, kemungkinan Nggak mungkin baik. bisa jadi itu baik menurut perspektif kita, tapi Nggak baik. nggak baik menurut perspektif Allah. Sama ketika ada 2 orang Nah, yang dua-duanya lama nggak dikabulkan. Nggak jadi itu Pak Khairin. Gimana itu Pak Khairin? lama nunggu gitu ya, giliran datang 2 sekaligus. 2 gitu ya. sekaligus. Jadi bikin bingung gitu. Jadi bingung. Nah, ini saya ingat dulu nasihat Pak Kiai ketika masih di pesantren ya. Pertama bahwa kita ingin pilih apakah calon pilihan kita itu yang nawarin tadi, yang maksudnya mengajukan diri tadi. Mengajukan diri. Itu yang akan kita pilih ada sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan kehendak Allah. Kalau seandainya sesuai dengan kehendak kita, maka pilihlah dari 2 itu mana yang Anda suka. Diawali dengan
Siapa yang kamu Iyalah, suka? ya setelah di-study lah, lihat CV-nya, tanya teman-temannya. Nanti dia mengajukan proposal itu ada standarisasinya ya. Jadi Pertama yang harus kalau disukai. seandainya Anda ingin mencari pilihan hidup sesuai dengan pilihan Anda, maka pilihlah yang Anda paling suka. Paling suka. Tapi kalau seandainya Anda ingin pasangan Anda itu sesuai dengan pilihan Allah, pilihlah yang Anda nggak suka dari keduanya. Nggak suka. Ini berat ini. Gimana ini Pak Weren? Jadi kalau kita milih yang suka, itu kan kemungkinan nafsu kita lebih tinggi dong. Oh iya betul-betul. Preferensi kita milih, oh dia ganteng, oh pasti suka dong. Nah. Jadi gampangnya, kalau yang pertama itu ganteng, kemudian kaya, kemudian apalagi satu apa? Ganteng, kaya, apalagi? Pinter gitu ya. Nah, itu pasti disenengin oleh semua orang. Gitu. Sementara yang satu itu nggak pinter, nggak kaya. Itu kalau seandainya yang pertama, ketika kita milih yang pertama itu kemungkinan besar karena memang itu pilihan kita sesuai dengan nafsu. Tapi kalau yang kita nggak suka, sebetulnya ada yang soleh, cuman dia nggak kaya. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kan? Nanti kita doa nanti malam. Jadi kalau ya. Anda ingin mencari pasangan hidup sesuai dengan pilihan Allah, pilihlah yang kedua. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Indra Cahya. Mohon maaf izin bertanya kepada Pak Kiai. Tadi dalam pembahasan Pak Kiai menjelaskan tentang pertolongan Allah. Sudah jelas Allah menyebutkan memang betul pertolongan Allah itu ada dan nyata. Nah, yang saya akan tanyakan ini adalah berkaitan dengan sejarah dunia yang sekarang terjadi, terutama di tanah Palestina. Jikalau memang pertolongan Allah itu ada, kenapa sampai sekarang belum juga muncul pertolongan Allah untuk menjadikan Palestina negara merdeka? Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, timbul lagi dalam pertanyaan. Lalu sedangkan kan Allah Maha Kuasa. Allah menyebutkan sendiri dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu menguasai atau berkuasa atas segala sesuatu. Jikalau Allah memang berkuasa, kenapa tidak langsung saja dimusnahkan musuh-musuh Allah? Beres kan semua, clear? Nah seperti itu. Mungkin terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suka dakwah aja. Gayanya ceramah sekali. Suka orasi. Beda ya, intonasinya beda ini Kiai. Gimana Kiai? Ini kita diskusikan tadi yang awal tadi tuh. Iya, baik. Ini konteks global ya. Konteks global. Problematika Geopolitik, ya. Geopolitik hari ini bahwa betul ya saudara kita ya, maka di tempat ini yuk sama-sama dalam hati kita hadiahkan suratul Fatihah untuk saudara kita ya yang mendapatkan musibah peperangan di Palestina, di Gaza khususnya. Mudah-mudahan yang wafat dijadikan wafatnya husnul khotimah, sekaligus menjadi syuhada fisabilillah, dan yang menderita menjadi korban diberikan kesabaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam surah Ali Imran misalkan ada satu ayat yang berbunyi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami silih gantikan ya. Digulirkan oleh Allah kemenangan, kekalahan, nikmat, musibat ya dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam konteks peperangan ya. Lalu dilanjutkan dengan ayat ya, selanjutnya ayat itu Allah nyatakan liya'lamallahu alladina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya Allah mengetahui, bukan berarti Allah belum tahu sebelumnya, artinya Allah ingin objektif mengajarkan kepada kita. Tunggu dulu nih. Setelah ada peperangan, apa yang terjadi? Apakah masih iman? Oh iya masih iman. Allah mengetahui siapa yang beriman. Dan Allah akan mengambil di antara mereka syuhada. Memang kalau kita melihat peperangan, ya, maka kalau ada peperangan itu ada korban jiwa, korban harta, perasaan apalagi ya. Nah, dalam pandangan kita itu sebuah musibah besar menimpa orang yang beriman. Tapi dalam pandangan Allah dalam ayat tadi justru Allah ingin mengetahui dengan adanya musibah tadi siapakah di antara mereka yang masih kokoh imannya. Kualitasnya. Jadi ini ujian bagi warga Palestina khususnya dan bagi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian, ujiannya dua, enggak banyak-banyak.
dengan keburukan dan kebaikan. Dalam kacamata manusia, di Gajah hari ini, keburukan betul, ya, kepahitan, musibah. Tapi dalam pandangan Allah, Al-Quran menyebutkan Allah akan mengangkat di antara mereka orang yang beriman, yang sabar, ridho, menjadi syuhada fisabilillah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin mengambil, menjadikan yang wafat, yang niatnya baik, ya, yang ketika wafat mengingat Allah, ia ridho dengan musibah ini, menjadi syuhada, ya, menjadi orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Memang, ya, dalam ayat yang lain juga disebut wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya engkau benci dengan peperangan, ya. Di zaman Rasul waktu itu, bukan berarti kita harus perang hari ini. Selama masih bisa damai, kita damai. Tapi kalau ketemu musuh yang akan memerangi kita, enggak, pantang mundur umat Islam itu, ya. Nah, maka pertanyaan tadi sesungguhnya memberikan pesan dan pembelajaran bagi kita. Kenapa sampai hari ini, detik ini, Palestina khususnya terus terjajah? Kita harus mengevaluasi semuanya nih, para mahasiswa, mahasiswi yang belajar kritis. Kita observasi penyebabnya. Penyebabnya yang paling menonjol adalah perpecahan di antara umat Islam. Betul ya Ustadz? Betul. Di sana ada dua kubu besar. Di Gaza ada Hamas. Ya, di blok lain ada Fatah. Kedua-duanya sulit sekali dipersatukan. Inilah yang menjadi peluang Yahudi yang membenci Islam terus menjajah. Maka solusi terbaik untuk mengundang datangnya pertolongan Allah, bangun ukhuwah dan ukuwah sesama umat Islam khususnya yang ada di Gaza di Palestina. Bangun persaudaraan sesama umat Islam, jangan lagi melihat itu Hamas, itu melihat Fatah atau madhab yang lain, tapi yang lihat adalah kalimat syahadatnya, ya, keimanannya. Baik. Kita adalah bersaudara. Nah, inilah yang akan mengundang pertolongan Allah. Kalau selamanya dalam pecah belah, pertolongan Allah tidak akan pernah datang. Baik, ada yang masih bertanya, silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maria, mohon izin bertanya Pak Kiai. Segala sesuatu itu kan ada tandanya ya. Nah ini tanda-tanda hadirnya pertolongan itu apa saja? Mohon itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Fakih bisa memberikan clue lagi nih, kayak udah kita bahas tadi, tanda-tanda pertolongan Allah. Ya. Ya, baik, terima kasih. Setiap segala sesuatu ada tandanya, ya, dan bagaimana tanda kemenangan itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kemenangan itu Allah akan beri ketika seseorang itu sudah berada di ujung ikhtiar maksimum. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu berada di dalam kondisi yang sangat maksimum ikhtiarnya, sampai para sahabat itu seolah bertanya, gitu. Ya Allah, Umar misalkan salah satunya, Rasul dulu itu ketika saya belum masuk Islam, saya ini jawara, gak ada orang berani sama saya gitu. Preman lah ya. Preman. Gitu. Tapi ketika sudah masuk Islam, kenapa saya jadi terlihat seperti lemah seperti ini? Iya. Nabinya dicemooh, saya nggak boleh ngapa-ngapain. Saudaranya disakiti, saya nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu. Sehingga ungkapan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata Nasrullah. Kapan kemenangan itu datang? Dan sejak ungkapan itu secara langsung Allah jawab pada saat itu juga. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat. Jadi sesungguhnya salah satu di antara manfaat daripada ilmu tasawuf adalah mencoba menggali sesuatu yang sifatnya zahir itu dengan sesuatu dengan kacamata yang lain. Seperti tadi, teman-teman mahasiswa bertanya kalau menang terus kayaknya harus menang gitu sekaligus gitu. Padahal dalam konteks doa dan pertolongan Allah pernah menyebut di dalam melalui lisan mulia Rasulullah SAW bahwa setiap muslim itu kalau berdoa, ma min muslim yad'u bida'awatin
ketika dia mengangkat tangan dan kemudian berdoa dengan sebuah doa. Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Yang di dalam doa itu tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur pemutusan silaturahim. Pasti Allah akan kasih dengan 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah ayyu ajjilalahu da'watahu. Langsung dikasih ijabah. Cash gitu kira-kira, cash. Nggak nunggu. Di malam tahajud minta calon suami, hari ini langsung ketemu. Di sini kan ganteng-ganteng kan, siapa tahu kan. Itu yang pertama. Dan biasanya hamba awam itu pengennya yang kayak gini. Nah, tasawuf hadir nggak cuman begitu dong, ya. Nggak cuman begitu dong. Nah, tadi udah disebutkan kenapa nggak boleh begitu. Karena ternyata ada 2. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ayyudakhira lahu yaumal qiyamah. Doa yang diuntaikan ini akan menjadi deposito, akan menjadi saving, dan nanti akan ditunjukkan di hari kiamat. Yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah ayyusraf anhu minassu. Doa yang dimohon itu akan menjadi media untuk mengalihkan keburukan yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh seorang hamba. Jadi ada kecelakaan, 6 mobil terlibat, bap. Semuanya itu meninggal. Ada 1-2 orang yang lecet pun enggak. Ya. Ini kan secara logika enggak mungkin. Nah, para ulama berdasarkan hadis tadi memberikan tafsiran, ini kemungkinan hasil daripada doa-doa yang selama ini dilantunkan. Mungkin oleh dirinya, mungkin oleh orang tuanya. Sehingga takdirnya menurut kacamata dalam tanda kutip adalah pasti jadi korban, tapi dia lecet pun enggak. Nah, jadi tandanya ketika seseorang itu kemenangan itu datang adalah pada saat usaha maksimum kita sudah berada di dalam titik yang paling tinggi. Dan pada saat itu kita akan mengucapkan mata nasrullah. Dan pada saat itu pula hati kita akan menjadi tenang ketika kita mengucapkan inna nasrallahi qarib. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan muhasabah dan doa bersama. Mungkin Pak Khairin bisa memberikan closing statement terkait tema kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menyimpulkan bahwa syurutun nasr itu ada 3. Yang pertama adalah al-iman al-amik. Dan itu dibuktikan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bukan hanya sekedar lisan tapi juga hati. Dan yang kedua adalah sujud. Sujud tadi adalah sholat. Jadi kalau orang sholatnya bermasalah, pasti sholat dapat kemenangan. Dan yang ketiga adalah sabar. Allah menyebutnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tadi Qori menyebut wasta'inu bisabri wassalat. Di akhir surah Al-A'raf Allah kemukakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum. Itu juga dengan kemenangan. Nah, ketiga syarat ini tidak mungkin akan menjadi syarat kemenangan kalau tidak dibingkai dengan keikhlasan. Orang berjuang itu kalau tidak ikhlas tidak akan diterima dan sulit kemenangan. Maka ketika perang Uhud, apa yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat ditakdirkan kalah oleh Allah karena ternyata pasukannya Nabi itu rusak keikhlasannya ketika melihat ghanimah. Jadi orang yang punya keikhlasan di hadapan Allah, tidak memiliki ekspektasi apapun dengan manusia, adalah orang yang paling bahagia dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Silakan Kiai Fakih. Baik, pemirsa Serambi Islami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumahnya masing-masing, mari sama-sama kita memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak urusan-urusan yang kita hadapi, tentu kita membutuhkan secara mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencontoh kepada para nabi, para rasul, ketika menghadapi ujian berat, tidak ada cara dan solusi terbaik adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah di perang Badar, pasukan musuh 3 kali lipat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya para malaikat penolong. Kenapa? Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul butuh kepada Allah sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai jatuh selendang beliau. Disampaikan dalam sebuah hadis, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam idza qarabahu
amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Beliau di perang Badar mengucapkan doa berulang-ulang sambil menangis, sambil bergetar kolbu beliau, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatku, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Inilah bukti bahwa penghambaan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala begitu totalitas dalam segala urusan. Maka ini menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Mari posisikan diri kita sebagai hamba supaya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah datangkan pertolongan yang sesuai dengan kehendak Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Ini langkah pertama yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi adalah kita mulai untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah. Hanya Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin suatu masa kita di dalam posisi momen liminal, diuji kesabaran kita. Bagaimana kuatnya Nabi Ayub, kuatnya Nabi Yunus, kuatnya Nabi Nuh, kuatnya Nabi Muhammad. Ada dua kemungkinan manusia ketika di dalam momen liminal itu. Yang pertama adalah dia merasa bahwa tidak ada Tuhan untuk menolongnya. Tapi yang kedua, bagi orang yang kuat imannya adalah dia selalu meyakini bahwa iradah Allah itu selalu ada. Terima kasih Kiai Fakih, Dr. Haji Muhammad Khairil ya, Muhammad Khairin LCMA. Terima kasih. Di hari ini kita belajar bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini, di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Deden, Ustadz Mula, dan jamaah dari mahasiswa-mahasiswi IAIN La Roiba Bogor. Terima kasih juga tentunya para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami, khususnya kajian tasawuf setiap hari Kamis. Dan semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yufiquna fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di mana saja berada, mari sama-sama kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan dengan jujur, dengan benar posisi kita di hadapan Allah, sebenar-benar hamba di hadapannya. Akui kelemahan diri kita, akui kesalahan diri kita, akui kedoipan kita. Maka Allah akan segera menolong kita dengan sifat-sifat kemuliaannya. Mari tundukkan kepala kita, pejamkan kedua mata kita, angkat kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuh kita kepada Allah, betapa fakirnya kita. Kita akui, kita rasakan bahwa seluruh karunia dan nikmat ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, "Ma min nafsin tubdih illa walahu qadarun fi kayumdih." Tidak ada satu napas yang keluar dari tubuh kita. Kalau kita hitung dari semenjak lahir sampai detik ini, berapa juta kali kita bernapas. Apakah itu usaha kita? Ternyata tidak. Dalam pandangan seorang ulama sufi, tidak ada satu napas keluar dari tubuh kita kecuali berlakulah takdir-takdir Allah atas diri kita. Allah takdirkan saat ini kita masih bisa bernapas. Detak jantung kita, denyut nadi kita, darah masih mengalir di seluruh tubuh kita. Ini semua adalah kuasanya Allah sekaligus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin wa radalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina waladaina putuhal anbiya wal awliya wasyuhada'i wassolihin bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana, duhai Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami mengakui kelemahan diri kami ya Rabb. Betapa lemah diri ini. Sebentar saja kami lupa kepadamu. Waktu itu juga kami berjatuh dosa. Kami jatuh dalam kemaksiatan. Sehingga ternodaklah hati kami. Sehingga beratlah bangkit kami untuk sadar taat kepadamu. Ya Rabb, di saat yang mulia ini, bangkitkan kesadaran kolbu kami. Kolbu yang senantiasa butuh kepadamu ya Rabb. Karena waktu terbaik di hadapanmu adalah hamba itu betul-betul merasa butuh kepadamu.
Rabbana hablana minas solihin ya Rabb. Anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, yang menjadi generasi terbaik, yang menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan-perjuangan kami. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Duhai Tuhan kami akui kedoliman kami, dosa kami, kemaksiatan kami. Seandainya Engkau tidak merahmati kami, tidak menerima taubat kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Tuhan kami, berikan kami di dunia ini kebaikan, nikmat, karunia, hidayah darimu ya Rabb. Kebaikan yang utama adalah dimampukan ibadah sampai akhir hayat kami. Kebaikan di dunia yang terbaik bagi kami ya Rabb, ketika datang detik-detik kematian bagi kami ya Rabb. Ketika sang malakal maut, malaikat Ijrail, tangannya memegang ubun-ubun kami. Mampuhkan lisan kami, hati kami ya Rabb, untuk senantiasa mengingat, zikir, berserah diri, ridho kepadamu. Dan ketika ruh kami keluar meninggalkan alam dunia ini, jadikan ruh kami jiwa yang tenang, jiwa yang Engkau undang sebagaimana Engkau sampaikan dalam surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang menjalani hidup apapun ujiannya, karena hatinya berserah diri kepada Allah. Tenang ketika mengakhiri hidupnya, ruh keluar dari jasadnya, keluar dari alam fana dunia ini dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kembalilah kepada Tuhan penciptamu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku ya Rabb. Masukkanlah kami kelak di akhirat dalam kelompok hamba-hambamu yang terpilih, dan masukkanlah kami semua yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di mana saja ke dalam surgamu. Waqina adzabannar, dan lindungi kami, jauhkan kami ya Rabb dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Islami. Sementara hari ini kemajuan yang membuat